Selamat berjumpa kembali dengan Akpi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Oke, Bapak Ibu semua, selamat datang di acara ini. Saya ingin mengatakan tidak ada rotan akar pun berguna. Jadi teman yang saya mintai tolong untuk menjadi pemandu acara ini ternyata dengan satu dan lain hal tidak bisa, sehingga saya sebagai veteran cadangan perang itu untuk membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Ini merupakan acara pertama di tahun ini, seperti tahun-tahun yang lalu, AKPI selalu mempunyai acara Zoominar, atau AKPI lebih suka menyebut sebagai talk show karena itu lebih santai meskipun juga serius, kadang-kadang membahas masalah-masalah yang berat. Pada sore hari ini kita akan membicarakan mengenai ragam setting konseling psikospiritual atau yang secara tradisional kita sebut sebagai konseling pastoral. Untuk itu sebelum mulai saya boleh minta siapa yang bersedia berdoa? Ibu Pendeta Agustina Amtaran dari Kupang, boleh membuka dengan doa, Ibu? Ya, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, kami minta terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang tak putus-putusnya kami rasakan di sepanjang hidup ini. Saat ini kami hendak mulai Zoom Talk Show, kiranya Tuhan memberi hikmat dan kearifan bagi kami, sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang bersedia untuk ambil bagian dalam kegiatan saat ini, namun karena terkendala satu dan lain hal, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Agustina Amtaran atau Ibu Adi Amtaran. Bapak Ibu semua, saya ingin memberi pengantar. Topik ini sebenarnya menjawab banyak pertanyaan yang diajukan ke saya pribadi atau juga ke AKPI. Pertanyaan itu sering diajukan mengenai bagaimana memulai dan melaksanakan konseling di berbagai setting. Karena kalau kita bicara mengenai setting, konseling tentu berkaitan dengan kebutuhan. Dan karena kebutuhan manusia yang mengalami persoalan psikososial spiritual terus mengalami perkembangan, itu berarti sebenarnya kalau boleh saya katakan, setting konseling yang kita lakukan itu boleh dikatakan tidak terbatas, hampir dalam semua bidang. Bisa dilihat dari sisi usia, misalnya ada konseling remaja, bisa dilihat dari sisi individu, pasangan, keluarga, masyarakat, dan seterusnya, tapi juga bisa dari sisi lingkungan sosial kita. Bapak Ibu semua, sore ini kita akan dibantu oleh 5 orang yang semuanya berkaitan dengan AKPI, baik langsung maupun tidak langsung. Kita akan mendengarkan sharing dari 5 teman, 5 sejawat kita yang sudah punya pengalaman, sudah mulai melakukan atau bukan hanya mulai, sudah melakukan konseling di setting masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa berdiskusi, mendapat inspirasi dan sebagainya untuk mulai atau melakukan konseling di tempat kita masing-masing. Jadi sore ini kita tidak akan bicara mengenai proses konseling itu sendiri, bagaimana melakukan konseling, wawancara, perjumpaan dan sebagainya, tapi bagaimana semacam memperoleh klien atau konseli, kemudian menanganinya, melakukan kerjasama dengan tim yang ada di setting masing-masing.
Sebagaimana sudah dibagikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah memperoleh rundown atau urutan acara sore hari ini. Kita akan dipandu dengan 5 orang. Yang pertama oleh Pendeta Indah Sriulina Ginting, Master of Theology, dosen paruh waktu, kalau boleh sebut saya mantan ya, atau masih sebenarnya, dosen paruh waktu di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, yang semula disebut dengan STT Jakarta, kemudian sekarang sedang menempuh S2 keduanya, yang sudah dapat MTA, tapi masih menempuh master keduanya di School of Religion and Religious Education Fordham University, New York, Amerika Serikat. Ya, Ibu Pendeta Indah akan menceritakan bagaimana pengalaman dia menjadi bagian dari tim konseling yang dilakukan di kampus STT Jakarta. Nah, ini mudah-mudahan dengan apa yang diseringkan Ibu Indah juga akan menolong teman-teman yang menjadi dosen atau di Fakultas Teologi atau STT yang ingin melakukan pelayanan konseling pastoralnya. Kemudian yang kedua nanti akan disambung oleh Ibu seorang perawat, Rosalia Maria Tehemo, perawat dan konselor Klinik Carlo. Klinik Carlo di Rumah Sakit Carlos khusus untuk pasien orang-orang yang mengalami terinfeksi HIV dan menderita AIDS. Saya kira ini khusus, oleh sebab itu Ibu Rosa juga sebagai sejawat di AKPI, kami undang untuk men-sharingkan pengalamannya. Mudah-mudahan juga mendorong teman-teman yang mungkin akan melakukan pelayanan orang yang terinfeksi HIV dan menderita AIDS. Yang ketiga, Ibu Pendeta Ira Imelda, Master of Theology, Direktur Pasundan Durebang Women's Crisis Center di Bandung, sebuah center yang dikelola oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, tetapi nanti tentu banyak cerita menarik bagaimana melakukan konseling khususnya untuk orang-orang yang mengalami kekerasan berlatar belakang gender, apakah itu kekerasan rumah tangga atau kekerasan seksual. Yang keempat, Ibu Relin Ayudias, SPD MC yang juga sedang melakukan praktikum di AKPI. Saya pikir karena saya tidak minta izin atau AKPI belum minta izin kepada sekolah namanya disebut sehingga saya mengatakan konselor SD swasta. Ibu ini khusus menangani murid-murid SD bagaimana juga menjalankan konseling di era COVID-19 ini di sekolah bagaimana tetap melakukan konseling. Nah, itu berarti COVID-19 tidak membuat kita tidak melakukan konseling. Nah, yang terakhir setting di gereja, di jemaat, Ibu Adi, Pendeta Adi Amtaran STH juga sedang melakukan praktikum di AKPI atau yang disebut dengan PCIT atau Pastoral Counselor in Training. Sudah pastoral counselor tapi masih di dalam proses pelatihan. Ibu ini menarik juga untuk didengarkan sharingnya karena dia melakukan pelayanan konseling di setting jemaat, bagaimana mengubah pendekatan pastoral gerejawi konvensional yang dia lakukan selama ini, kemudian sesudah melakukan pelatihan konseling pastoral, bagaimana mengubahnya menjadi pelayanan konseling pastoral. Saya pikir itu Bapak Ibu semua, mengingat waktunya kita akan memberi kesempatan, saya nanti tidak akan memberikan permintaan lagi, langsung saja nanti kalau sudah selesai Ibu A, Ibu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mengingat waktunya, saya mohon sekitar 10, paling banyak 15 menit. Jadi nanti kalau sudah lewat dari 10 menit, saya akan beri tanda untuk diberi waktu beberapa menit kemudian. Terima kasih. Untuk pertama kali saya serahkan kepada Pendeta Indah Sriulina Ginting untuk men-sharingkan pengalamannya di setting kampus. Silakan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Pak Toto atas kesempatan dan kepercayaannya. Salam kenal Bapak Ibu
peserta Zoom Talk Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia. Saya sungguh percaya bahwa ini kesempatan yang baik dan saya merasa terhormat bisa sharing pengalaman. Jadi mungkin latar belakang dulu, selama ini STT Jakarta atau STFT Jakarta itu fokus pada kampus ministrinya, yang mana seperti Komde, ada kegiatan antar mahasiswa, peribadahan, lalu ada program anti kekerasan. Nah, pada tahun 2020, lebih tepatnya ketika Pendeta Esther Pujo, salah satu dosen tetap di STFT Jakarta kembali dari WCC, maka beliau ditempatkan menjadi ketua satu unit namanya Formator Spiritualitas Ekumenis di STFT Jakarta. Nah, satu program kerja yang sungguh menjadi perhatian adalah konseling. Jadi, tahun 2020 STFT Jakarta cukup memberi perhatian khusus pada proses konseling. Yang mana sebelumnya, yang saya perhatikan semenjak menjadi mahasiswa di tahun 2014 sampai 2016 tidak terlalu terlihat gitu. Yang terlihat peribadahan, anti kekerasan, community day dan retreat gitu. Nah, tahun 2020 kebetulan juga saya bergabung dengan STFT Jakarta menjadi dosen tidak tetap mengajar teologi pastoral dan konseling pastoral. Jadi saya menjadi staf di unit Formator Spiritualitas Ekumenis ini. Nah, pada konseling sebenarnya dilakukan seperti konseling pada umumnya. Ada perjanjian, ada penceritaan awal, dan tentu ada pendataan data mahasiswa yang ingin konseling. Nah, disitulah tugas saya. Saya mendata mahasiswa yang kemudian ingin berjumpa dengan psikolog. Kami bersama dengan Ibu Ina Sondang, beliau adalah psikolog, psikologi klinis, lulusan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Gitu. Jadi dia secara voluntary, secara pro bono juga membantu STFT Jakarta. Lalu yang kedua, konselor juga, lulusan alumni STFT Jakarta, ada Pendeta Obertina Johannes dari GKP. Kedua orang ini adalah konselor yang tercatat di STFT Jakarta. Jadi tugas saya adalah kemudian mensosialisasikan, mengubah sudut pandang, karena biasanya di mahasiswa teologi itu kan selalu didorong untuk menjadi konselor. Jadi ada paradigma yang mengatakan, wah gimana nih masa mahasiswa teologi butuh konseling gitu. Padahal pergumulan di kehidupan, pergumulan di sekitar, terlebih pada saat kemarin COVID, banyak sekali kecemasan, banyak sekali gangguan emosional maupun mental, bahkan kekerasan di tengah keluarga terjadi. Jadi semakin meningkat daftar percakapan. Nah, apa yang harus dilakukan di awal di setting kampus? Yang pertama adalah memperkenalkan bahwa ini berlaku untuk seluruh sivitas STT Jakarta. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga berlaku untuk pegawai, karyawan, bahkan dosen yang membutuhkan konseling. Oleh karenanya, yang menjadi konselor dalam setting kampus bukan dosen pastoralnya, bukan orang yang terlibat dalam struktur kampus itu sendiri, tapi diundanglah orang dari luar agar kemudian percakapan menjadi seobjektif mungkin. Konseling dilakukan dengan perjanjian tentunya. Sebelum COVID dilakukan ada ruang yang disediakan secara khusus, dan dua konselor ini memiliki dua ruangan yang berbeda. Konselor Pendeta Obertina dan Ibu Ina akan secara mandiri berhubungan langsung melalui kami, staf dari Formator Spiritualitas Ekumenis. Jadi ketika ada mahasiswa ingin melamar, dia akan menghubungi saya, lalu saya akan menyambungkannya kepada konselor. Dan begitu seterusnya. Konseling dilakukan setiap minggu 3 kali untuk setiap konselor. Jadi total pertemuan dalam 1 minggu bisa 6 kali. Dalam setiap percakapannya, kelanjutan. Jadi Bu Ina dan KOB selalu menargetkan percakapan itu dari sudut pandang sang mahasiswa. Jadi bukan dari sudut pandang konselor. Jadi bisa saja konselor bilang, ini udah cukup gitu. Tapi menurut mahasiswanya belum, nah itu pasti akan ada selalu percakapan yang cair di antara itu. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang mungkin pada semester itu
sudah beberapa kali di semester depan bisa dilanjutkan. Begitu. Jadi semua berpihak dan melihat bahkan memfasilitasi kehidupan mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, tapi juga beberapa pegawai yang juga mengalami dan mengikuti konseling di tengah STT Jakarta. Begitu. Nah, konseling ini tidak bisa seoptimal itu tanpa ada support group, tanpa ada kolaborasi dengan dosen, tanpa ada kolaborasi dengan dosen wali. Jadi di STFT Jakarta ada pengaturan bahwa beberapa mahasiswa memiliki dosen wali. Nah, jadi dosen wali secara tugas dan tanggung jawab sebenarnya memfasilitasi, mendampingi dari perkembangan akademik. Tapi mengingat kebutuhan akan kecemasan emosional yang semakin meningkat, bahkan kekerasan yang terjadi di tengah kehidupan mahasiswa, dosen wali juga dibekali oleh hal-hal secara umum yang terjadi di seputaran kehidupan kampus. Jadi melalui unit spiritualitas formatur spiritualitas ekumenis ini, dosen wali diberi pengetahuan tentang pandangan umum ataupun gejala umum yang terjadi di sekitaran kehidupan mahasiswa STFT Jakarta. Sehingga di setiap peribadahannya, secara kreatif tim ibadah STFT Jakarta juga melaksanakan ibadah support group. Jadi biasanya ibadah hanya berpusat pada khotbah dan segala macam, namun metodenya diubah dengan menghadirkan support group beberapa konselor temporer ya, dalam arti pada saat ibadah itu dia menjadi konselor, dilakukan percakapan intim di break room pada saat Zoom peribadahan itu, lalu ketika ada masalah tertentu yang kemungkinan membutuhkan pertolongan profesional, maka dia akan dirujuk pada proses konseling selanjutnya. Jadi itu cara menjejaring mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih merasa malu ketika harus secara personal mendaftarkan diri. Jadi kolaborasi ini, support group ini, bahkan pemahaman yang baru ini selalu disosialisasikan pada acara-acara yang mengundang banyak sekali peran aktif dari mahasiswa, seperti retreat, community day, peribadahan. Jadi di setiap ibadah, di setiap community day, dan di setiap retreat virtual yang dilakukan selalu disosialisasikan bahwa setiap mahasiswa, pegawai, karyawan, bahkan dosen yang membutuhkan bantuan konseling bisa langsung mendaftar melalui email tertentu, melalui staf. Ya, ini pada tahun 2020 saya berkesempatan menjadi staf tahun penuh dari Februari hingga Desember 2020. Tahun ini saya tidak lagi terlibat secara aktif sebagai dosen tidak tetap maupun sebagai staf dikarenakan fokus studi yang sedang saya jalani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari setting kampus, bagaimana caranya, lalu bagaimana mendapat konseling, dan yang paling penting di kampus menurut hemat saya dan menurut pengalaman saya adalah mengubah paradigma mahasiswa teologi. Jadi mereka bukan harus menjadi orang yang sangat sehat secara holistis, tapi mereka juga dibiarkan menerima dan menjalani luka dan duka mereka sembari ditolong secara profesional, secara psikologis. Di luar unit ini, saya secara personal juga menawarkan diri kepada teman-teman mahasiswa dan juga melakukan percakapan konseling, tapi kalau klinis yang dikerjasamai atau diprakarsai oleh STFT Jakarta. Jadi beberapa mahasiswa memang kami sering bercerita, dan jika memang mereka membutuhkan pertolongan lebih profesional, saya akan merujuk kepada psikolog di kampus. Semoga itu menjadi informasi tambahan, informasi yang bisa berguna untuk setiap pelayanan konseling kita dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Ada. Bagus sekali. Mudah-mudahan juga nanti bisa diteruskan di dalam diskusi. Dan terlebih lagi terima kasih, waktunya betul 10 menit. Jadi masih ada waktu sisa 5 menit. Untuk menghemat waktu, saya serahkan langsung kepada Ibu Rosa Maria Tehemo. Silakan Ibu dari Sin Carolus
Jakarta, Klinik Carlo. Baik, selamat sore Pak Toto dan teman-teman semua. Terima kasih kepada AKPI yang sudah mempercayakan saya untuk sharing sedikit pengalaman di Carlo tentang konseling selama ini. Seperti yang tadi Pak Toto sampaikan bahwa unit Carlo di Rumah Sakit Carolus adalah unit khusus yang melayani teman-teman yang terinfeksi HIV. Nah, biasanya kami mendapat konseling bisa karena mereka datang sendiri atau dapat rujukan dari dokter penyakit dalam, dari dokter paru-paru atau dokter kulit kelamin. Nah, namanya konseling testing HIV itu ada 2 jenis. Yang pertama yang saat ini ada di unit Carlo yaitu voluntary counseling testing, artinya pasiennya atau konselingnya datang atas inisiatif sendiri untuk tes HIV. Atau yang tadi dapat konsulen dari dokter itu namanya provider inisiatif counseling testing, artinya mereka datang testing karena dirujuk oleh dokter. Nah, unit Carlo sendiri dari tahun 2018 sudah menetapkan biaya untuk pemeriksaan. Selama 5 tahun sebelumnya memang kami menetapkan biaya itu gratis karena ada donatur. Karena dari 2018 itu pasiennya sudah mencapai 3.500, jadi kami menetapkan biaya untuk pemeriksaan HIV. Biayanya hanya berupa administrasi saja, biasanya 100.000, karena memang kami tidak menerima BPJS atau asuransi. BPJS tidak kami terima karena memang untuk BPJS harus ke puskesmas atau RSUD karena memang itu bagian dari pemerintah. Nah, untuk asuransi memang tidak, karena memang asuransi sendiri tidak mengcover untuk pasien-pasien HIV. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang datang sendiri periksa ke tempat saya itu mengalami dari proses konseling, proses percakapan itu dia mengalami gejala penyakit tertentu seperti penyakit mengalami sakit pernapasan biasanya TBC, kami memang otomatis harus konsultasi atau merefer pasien tersebut ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena memang kami di bawah naungan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Emon namanya, dan beliau memang yang ketua tim HIV kami. Nah, kalau misalnya dari beliau sudah ACC untuk pengobatan, baru kembali lagi ke Carlo. Nah, pasien kami memang beragam di Carlo itu ada dari bayi sampai lansia. Bayi biasanya dari ibunya, atau juga ada yang lansia juga yang terinfeksi pada saat mereka usia sudah di atas 70 tahun. Nah, rata-rata pasien kami memang banyak laki-laki usia produktif antara 18 sampai 40 tahun dan rata-rata mereka itu yang berorientasi seksualnya gay atau kami menyebutnya laki-laki seks dengan laki-laki. Nah, dalam proses konseling sendiri kami saya dan teman-teman konselor beberapa tidak pernah yang namanya istilah anak-anak sekarang tuh kepo. Dari mana sih? Yang kami tahu yang mereka sakit, sudah kena HIV positif, ya kami bantu untuk paling tidak ke depannya mereka gimana. Nah, tren belakangan ini di Carlo dari bulan Desember, konseling keluarga, karena memang yang datang pasien dari dokter penyakit dalam, suaminya duluan kah atau istrinya duluan yang datang. Nah, ini memang berat sebenarnya. Bagi saya sendiri memang lumayan berat karena saya harus berperan untuk mengkonselingi suami istri dan anak-anak biasanya. Itu jadi satu kesatuan yang sebenarnya untuk membuka status ke salah satu memang sebagai konselor kami sendiri tidak punya hak untuk membuka status. Nah, buka status ke pasangan biasanya atas persetujuan salah satu pasangan. Kalau misalnya suaminya yang positif, nah, istrinya kami anjurkan untuk tes. Dan alasan tes dipanggil ke Carlo itu kami harus mendapatkan persetujuan dari konselor yang pertama bahwa kenapa dites HIV. Dan untuk buka status pasangan harus seperti di dalam waktu pelajaran saya kuliah konseling di 2017, di situ saya mendapatkan bahwa untuk buka status harus sepengetahuan pasangan. Dan memang di dalam konseling HIV sendiri
Untuk buka status itu harus pakai harus persetujuan pasangan atau persetujuan pasangan dengan didampingi oleh konselor. Dan untuk anak-anak biasanya mengisi surat persetujuan pemeriksaan itu orang tua salah satu yang mengisi. Memang berat karena memang trennya sekarang udah beralih ke rumah tangga, entah kenapa. Jadi mungkin karena ini Carlo semakin dikenal, jadi orang tahu tes HIV ke Carlo. Ada beberapa juga rujukan dari dokter kandungan, ibu hamil 8 bulan sudah positif dan harus datang ke Carlo untuk paling tidak yang namanya ibu hamil positif, yang dia pikirkan bukan cuma dirinya, termasuk bayi yang dalam kandungannya, bayinya kena terinfeksi atau tidak. Jadi menguatkan ibu ini untuk menerima kondisi, apalagi dia dalam kondisi hamil, dan menguatkan dia bahwa meyakinkan dia bahwa anaknya nggak apa-apa, itu beban dan hal yang sulit untuk kami lakukan di sana. Dan satu lagi yang paling berat belakangan ini, karena kami punya anak, ada 13 orang yang menjelang 5 orang yang menjelang SMP, kami harus memberitahu mereka bahwa mereka harus konsumsi obat tiap hari, 2 kali sehari seumur hidup. Itu rasa-rasanya beban yang berat untuk kami sendiri, karena orang tuanya sendiri sepertinya takut untuk menyampaikan kepada anaknya bahwa kenapa mereka harus minum obat seumur hidup. Ada satu yang berhasil karena memang anaknya berusaha untuk cari tahu sendiri kenapa sih minum obat harus 2 kali sehari tepat waktu, obat apa yang diminum. Nah, jadi dia cari tahu sendiri dan akhirnya dibawa ke kami untuk sekalian kita konseling kenapa dia harus minum obat seumur hidup. Nah, itu dari saya, Pak Toto dan teman-teman. Kalau misalnya ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih, Pak Toto. Toto masih mute sepertinya. Silakan Ibu Ira. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu, Bapak, teman-teman semua. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing sore hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto di awal, saya bertugas di Pasundan Durabang Women Crisis Center. Jadi ini adalah pusat layanan untuk menangani korban kekerasan berbasis gender. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Soalnya agak bergaung di sini ya. Walaupun misalnya disebut Women Crisis Center, pusat layanan kami berikan bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi korban-korban kekerasan berbasis gender. Apakah itu karena identitas gendernya atau karena orientasi seksualnya. Nah, di setting Women Crisis Center, jadi memang karena sudah orang-orang sudah tahu ya bahwa ini adalah Women Crisis Center, artinya pusat informasi, tapi juga layanan dan advokasi. Maka biasanya orang-orang yang akan mengakses layanan ke Crisis Center bisa, kalau sebelum pandemi, bisa langsung datang atau mengontak lewat telepon atau lewat email, atau karena kami juga punya fanpage di Facebook,
dan juga di Instagram, mereka bisa mengakses lewat media sosial. Jadi nanti sesudah mereka mengontak terlebih dahulu, lalu kita akan tindak lanjuti. Nah, dalam situasi pandemi ini, kalau klien-klien tidak bisa datang langsung karena memang situasinya Kota Bandung sangat merah ya, jadi layanannya tetap kami berikan, tapi juga bisa layanannya melalui online, apakah lewat video call atau WA call atau telepon. Gitu. Jadi secara umum bisa langsung diakses melalui media sosial, termasuk misalnya karena kami menjadi anggota forum pengada layanan di salah satu di Play Store atau di Google Play itu bisa diakses aplikasi lapor kasus. Nah, aplikasi lapor kasus ini salah satu nama lembaga misalnya kalau diketik di sana Kota Bandung misalnya, di sana ada beberapa nama lembaga layanan termasuk Women Crisis Center. Itu ya. Nah, selain itu juga klien-klien atau kalau dalam misalnya konseling-konseling itu biasanya juga adalah klien yang rujukan, misalnya korban-korban yang dirujuk dari Komnas Perempuan atau lembaga-lembaga layanan lain yang memang kebetulan tidak berada di Kota Bandung misalnya. Sehingga karena korbannya berada di Kota Bandung, maka lebih dekat ditangani oleh lembaga layanan yang ada di Kota Bandung. Juga kadang dirujuk dari P2TP2A atau misalnya lembaga bantuan hukum. Jadi karena secara umum misalnya kantor-kantor hukum tidak memiliki konselor atau tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan pendampingan secara psikologis, maka kantor hukum tersebut bekerja sama gitu ya untuk membantu klien mereka gitu. Nah, itu jadi informasi-informasi yang lewat media sosial, lewat surat rujukan dan sebagainya itu yang membuat klien-klien bisa mengakses layanan informasi dan advokasi di Pasundan Durebang. Nah, karena kalau di krisis center itu memang sudah jelas ya, karena sebagian besar itu adalah korban kekerasan berbasis gender, apakah itu kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, juga perdagangan ya, human trafficking khususnya perdagangan perempuan, kemudian juga isu-isu pekerja migran. Jadi layanan yang kami berikan memang kalau Pak Toto tadi beberapa kali menyebut layanan konseling yang psikososial spiritual di Women Crisis Center seperti itu, begitu. Walaupun milik Gereja Kristen Pasundan, tapi klien-klien yang mengakses layanan kami tidak hanya yang Kristen atau anggota GKP saja, tapi sebagian besar justru lintas iman ya, ada yang beragama Islam, Kristen, Buddha misalnya, dan lain sebagainya. Jadi perempuan penghayat atau Sunda Wiwitan dan sebagainya itu banyak yang masih. Jadi kita tidak ini tuh khusus untuk Kristen, tidak gitu. Nah, layanan-layanan yang diberikan selain layanan konseling tadi juga pendampingan, karena biasanya untuk konteks kekerasan berbasis gender ini mereka memerlukan juga konsultasi atau pendampingan hukum. Karena itu kita bekerja sama juga. Nah, sebenarnya kalau di kami ini ada 7 orang staff. 4 orang sudah dilatih mengikuti paralegal gitu ya. Jadi selain memang mengikuti training dan lain sebagainya terkait peningkatan kapasitas para konselor dan pendamping dalam konteks penanganan psikis, juga dilatih untuk minimal tahu bagaimana memberi informasi awal terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Karena itu kita juga dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum gitu. Nah, jadi ada paralegal, tapi kalau misalnya kasusnya memerlukan tindak lanjut itu berrelasi menjalin atau merujuknya dengan pengacara atau advokat gitu. Jadi yang lebih profesional. Nah, selain layanan konsultasi pendampingan hukum, untuk kasus-kasus yang
korbannya atau kliennya itu sangat berat, membutuhkan terapi yang sangat intens, maka kita juga bekerja sama di dalam krisis center ini. Jadi kita punya kerjasama juga dengan psikolog klinis, sehingga hal-hal yang cukup berat ini bisa dirujuk ke psikolog klinis secara langsung. Jadi memang di awal itu sudah membangun mekanisme layanan dan rujukan, sehingga akan mempermudah kita dalam memberikan layanan ya ke pengacara, misalnya ke psikolog klinis gitu. Yang sedang dikembangkan sekarang adalah psikolog forensik, karena untuk kasus-kasus tertentu yang masuk ke pengadilan atau ke jalur hukum itu psikolog klinis saja tidak memadai, karena untuk kasus-kasus tertentu diperlukan psikolog forensik. Karena itu kita juga sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama dengan psikolog forensik. Jadi dengan HIMSI kita akan sedang berusaha menjajaki seperti itu. Nah, selain itu juga ada layanan untuk penjemputan dalam kondisi emergensi, apakah karena korban itu baru saja menerima kekerasan, apakah karena kekerasan seksual atau kekerasan fisik dalam rumah tangga, jadi KDRT, atau juga pekerja migran ya, atau yang trafficking. Jadi memberikan layanan penjemputan, penjemputannya dari negara misal yang paling ini dari Malaysia. Kita jemput, misalnya bisa di Malaysianya bekerja sama dengan KBRI di sana, juga dengan organisasi pekerja migran lainnya gitu. Atau misalnya di penjemputannya di Jakarta gitu. Atau kalaupun tidak di negara tujuan, biasanya di kota atau tempat-tempat transit lainnya. Jadi ada penjemputan. Nah, ini tentu saja bekerja sama dengan Polda, kemudian dengan yang lainnya, pihak-pihak yang lainnya, seperti itu. Nah, dengan kebutuhan korban, biasanya korban juga memerlukan layanan shelter. Nah, di dalam layanan shelter ini kita menyediakan layanan shelter, dan ketika kita menyediakan layanan shelter, tentu kita memerlukan juga pendamping-pendamping. Jadi selain konselor, ada pendamping lain yang membantu. Nah, ini biasanya mahasiswa-mahasiswa psikologi dari universitas yang sudah pernah bekerja sama ya, Unisba, Universitas Islam Bandung, kemudian Universitas Islam UIN Bandung juga membantu kita gitu. Jadi memang benar-benar lintas iman. Kalau dibutuhkan layanan lebih lanjut, misalnya untuk pendampingan spiritual yang kebetulan berbeda agama dengan para konselornya, ya kita juga berkontak dengan teman-teman yang tentu perspektifnya sudah sama. Jadi di shelter kami kita sediakan juga, misalnya untuk yang beragama Islam ada Al-Quran di sana, ada mukena, sehingga ketika mereka mengakses layanan dan memerlukan tempat tinggal bisa dengan nyaman. Jadi prinsipnya memang pemberdayaan yang memampukan dia untuk berdaya kembali. Nah, saya pikir itu dulu setting penjelasan soal settingnya. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa lebih lanjut lagi. Terima kasih. Sharingnya nanti kita teruskan. Tadi sudah ada yang ke Ibu Rosa. Sekali lagi saya mohon maaf, ternyata karena kesulitan masalah teknis, sore ini belum bisa di live streaming kan. Tetapi ini di record dan kemudian akan dimasukkan di YouTube Akpi Faktual seperti dijelaskan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Relin atau Mbak Relin. Mangga, sok. Ya, terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan sharing dalam setting sekolah gitu ya. Saya sendiri sehari-hari aktivitasnya sebagai konselor sekolah, konselor keluarga, dan juga psikoedukator gitu ya. Jadi awal mula saya terlibat di pelayanan psikologis di sekolah itu ketika tahun 2017 gitu ya, ketika saya lulus dari Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya diminta oleh salah satu pengurus yayasan sekolah swasta di Jogja
untuk merancang salah satu program gitu berupa layanan psikologis bagi siswa khususnya di sekolah dasar. Kemudian kami berdiskusi gitu dengan beberapa pengurus yayasan lainnya juga, dan juga dengan teman-teman psikolog waktu itu juga dilibatkan gitu ya. Teman-teman psikolog ini juga mereka bagian dari jemaat gereja gitu ya, yang bekerja sama juga dengan yayasan. Nah, pertemuan itu, diskusi itu dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa di sekolah dasar itu kan tidak ada guru bimbingan konseling gitu ya, seperti di SMP ataupun di SMA. Maka kami memutuskan untuk membuat layanan psikologi gitu ya tersebut untuk khususnya untuk tingkat SD. Karena kalau di SMP dan SMA paling tidak mereka sudah punya layanan psikologi dari guru bimbingan konseling gitu ya. Kemudian hal tersebut juga oleh banyaknya keluhan dari para guru SD pada waktu itu, khususnya gitu keluhannya itu pada anak-anak kelas 1 SD akibat masa transisi dari TK menuju ke SD gitu ya. Kemudian akhirnya berangkat dari keluhan para guru tersebut, maka kemudian saya mengusulkan juga kepada pihak sekolah untuk tidak hanya menangani halo, apakah suara saya cukup jelas? Ya, cukup jelas, Mbak. Cukup jelas ya? Tadi saya kok Ya. mendengar ada gema. Oke. Nah, kemudian saya juga mengusulkan kepada pihak sekolah itu untuk tidak hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah saja gitu ya, seperti kalau yang masuk ruangan BK biasanya hanya anak-anak yang bermasalah gitu, tetapi saya mengusulkan kepada pihak sekolah untuk kita bisa melayani kepada seluruh siswa. Jadi layanan psikologi ini dapat diberikan juga kepada seluruh siswa yang tidak ada masalah sekalipun gitu ya, sebagai bentuk preventif gitu ya. Jadi tidak hanya sifatnya kuratif, tetapi juga kita melakukan program ini sebagai bentuk preventif gitu ya. Kemudian layanan psikologis ini juga bisa dirasakan tidak hanya oleh siswa gitu ya, tidak hanya oleh siswanya saja, tetapi juga bisa dirasakan juga atau dimanfaatkan juga gitu ya untuk para guru, karyawan, dan bahkan orang tua siswa. Jadi seluruh anggota sekolah bisa mendapatkan layanan psikologi ini. Nah, akhirnya kami sepakat bersama dengan teman-teman psikolog lainnya, ada 2 teman psikolog gitu ya, untuk membuat program preventif itu berupa konseling kelompok atau dan juga psikoedukasi sebanyak 1 minggu sekali khusus untuk kelas 5 SD. Karena siswa kelas 5 SD itu kan nantinya akan naik ke kelas 6, mereka akan menghadapi lulusan, dan secara perkembangan juga mereka akan memasuki masa pubertas gitu ya, pra remaja, maka hal itu kami pandang lebih perlu untuk disiapkan gitu. Nah, kemudian program lainnya kami kami menyebutnya dengan psikologi corner gitu ya, dengan menjadwal setiap siswa untuk bergiliran bertemu dengan tenaga konselor di ruang konseling yang sudah disediakan. Nah, di sana baik anak yang punya masalah, misalnya ada gangguan perilaku dan lainnya gitu ya, gangguan belajar misalnya, bisa datang ke sana, sekaligus juga anak-anak yang sama sekali tidak ada masalah gitu ya, yang dianggap tidak ada masalah tapi mereka dijadwal. Setiap hari itu sekitar 5 sampai 7 anak itu akan masuk ke ruang konseling, sekedar melakukan percakapan dan pelayanan konseling aja gitu ya sebagai bentuk preventif. Nah, dari program tersebut apabila gitu kami para konselor mendapati beberapa siswa yang sekiranya menurut kami itu memerlukan perhatian khusus gitu ya dan perlu mendapatkan layanan konseling lanjutan, nah maka siswa tersebut akan kami rancangkan program assessment lanjutan gitu sebelum kami berikan treatment intervensi ataupun konseling. Nah, program preventif itu juga kami buat gitu ya agar tenaga konseling ini atau tentang konseling guru konseling atau apa gitu ya, itu bisa berubah gitu ya, tidak seperti image guru bimbingan konseling selama ini yang seringnya terkesan galak gitu ya, jadi membuat siswanya takut. Nah, kami di sini dalam psikologi corner ini berusaha melayani siswa dengan ramah dan bersahabat gitu ya, sehingga siswa bisa merasa nyaman, tidak takut, dan juga tidak alergi gitu dengan ruang konseling. Dan kami juga memperkenalkan diri kepada mereka bahwa kami bukan guru BK gitu ya, jadi kami kakak-kakak konselor gitu yang bisa menolong mereka paling tidak kalau
mereka membutuhkan teman cerita gitu, kami tersedia di ruangan psikologi corner tersebut. Nah, itu kenapa semua siswa itu mendapatkan giliran masuk gitu ya ke ruang konseling itu untuk mencegah munculnya pembulian juga gitu ya. Karena kan selama ini takutnya gitu ya, kebanyakan juga yang sudah-sudah image-nya kalau siswa yang masuk ke ruang konseling adalah siswa yang bermasalah. Nah, itu nanti dianggap siswa bermasalah, kemudian takutnya dibully gitu ya sama teman-teman yang lainnya, dan anak yang masuk ke ruang konseling ini juga nanti ngerasa minder gitu ya, karena kok aku dipanggil gitu, mungkin aku ada masalah gitu. Nah, karena hal tersebut, maka kami menggilir semua siswa akan masuk ke ruang konseling gitu ya. Karena bukan hanya bukan hanya 1-2 siswa yang dipanggil ke ruang konseling, tetapi semua. Nah, harapannya juga mereka bisa terhindar dari bully-membuli gitu ya, budaya bully-membuli. Karena atau sama, semua akan masuk mendapat giliran ke ruang konseling gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja. Kemudian juga harapannya nanti ketika mereka di SMP dan karena sekolah kami ini juga ada SMP dan SMA-nya gitu ya, atau mungkin mereka sekolah di tempat lain, nanti ketika mereka SMP atau SMA, mereka bisa lebih terbuka dan juga familiar dengan layanan konseling gitu ya di tempat sekolahnya masing-masing nantinya. Jadi ketika ada masalah mereka tahu dan mereka perlu bercerita kepada siapa gitu ya, atau mencari pertolongan kemana gitu. Jadi biar lebih familiar juga dengan layanan konseling yang ada di sekolah untuk sekolah lanjutannya nanti. Nah, kemudian permasalahan anak itu kan tidak akan lepas dari orang tua dan keluarga. Nah, maka kami juga selalu menyertakan pihak orang tua gitu ya dalam proses penanganan kasus siswa. Jadi kita bekerja sama dengan guru kelasnya juga, bekerja sama dengan orang tua siswanya juga gitu ya. Terutama mungkin ada modifikasi lingkungan dan segala macam untuk support sistemnya gitu ya bagi anak-anak yang memang ditangani secara khusus. Bahkan kami juga melayani juga gitu ya konseling bagi orang tuanya, bahkan guru dan karyawannya juga gitu ya yang mereka memang memerlukan pelayanan konseling itu. Nah, untuk bentuk promosi atau sosialisasinya program psikologi corner ini kami sosialisasi melalui komite orang tua sekolah gitu ya. Jadi ada komite sekolah isinya para orang tua gitu. Nah, kami sosialisasikan kepada mereka. 5 menit lagi Mbak Relin ya. Oke. Sebagai bentuk sosialisasi kepada mereka gitu kan. Selain itu psikologi corner ini juga dikenalkan sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh sekolah secara gratis. Jadi ini juga menjadi nilai plus ketika sekolah melakukan promosi untuk perekrutan siswa baru. Kami juga bekerja sama dengan guru dan karyawan juga untuk turut mempromosikannya gitu ya, layanan psikologi corner ini. Kemudian kami memberikan layanan saresehan parenting secara berkala bagi orang tua siswa, itu juga adalah sebagai bentuk promosi juga. Kemudian konseli didapatkannya selain melalui penyaringan program preventif yang kami lakukan secara reguler itu, biasanya konseli juga kami dapatkan dari rujukan ya, rujukannya biasanya dari guru kelas, kepala sekolah, atau orang tua siswa. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan kegiatan atau aktivitas konseling di setting sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Relin. Sharingnya, mudah-mudahan juga dapat diteruskan nanti kalau ada diskusi. Untuk menghemat waktu, saya persilakan Ibu Adi dari Gereja Maisi Injili di Timor. Silakan Ibu dari Kupang. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Saya sore, Pendeta Gemit. Sudah hampir 20 tahun di tanggal 25 Maret 2001 ini. Nah, saat ini saya melayani di salah satu jemaat di Peniel Sikumana, Klasis Kota Kupang Barat untuk periode 2020-2024 bersama-sama dengan 2 teman pendeta. Jumlah jemaat yang kami layani sekitar 4.294 orang yang terdiri dari laki-laki 2.032 orang dan perempuan 2.262 orang. Nah, untuk pelayanan pastoral dalam pelayanan gerejawi di Gemit, kami masukkan dalam salah satu panca pelayanan, yakni di bidang
koinonia atau persekutuan dan di bidang diakonia. Jadi dalam perencanaan pelayanan untuk tahunan, waktu dan anggarannya itu dimasukkan dalam panca pelayanan yang ada. Nah, pengalaman pelayanan pastoral sebelum pandemi COVID-19 dan sebelum mengikuti pastoral counselor formation, saya mengunjungi dan mendoakan orang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Dalam hal ini jemaat yang mengalami sakit, melakukan percakapan pranikah dalam 1 atau 2 kali pertemuan, dan khusus bagi jemaat yang mengalami duka karena kematian, maka sebatas ibadah penghiburan, penguburan, dan syukuran selepas penguburan, dan juga ibadah 40 hari setelah penguburan terhadap jenazah dari orang yang meninggal. Juga saya melakukan kunjungan rutin ke rumah jemaat, dalam hal ini 2 kali dalam seminggu. Saya juga mengorganisir para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, karena memang di jemaat yang saya layani cukup banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan bersama-sama dengan unit pembantu pelayanan perempuan Gemit, kami menyelenggu sekaligus juga memberikan pendampingan pastoral dan juga ada informasi-informasi pendampingan hukum dan kesehatan dan lain-lain. Juga saya berdoa bagi jemaat yang bermasalah yang langsung datang menemui saya selaku pendeta, baik itu di pastori maupun di gereja. Nah, pengalaman pelayanan pastoral, saya mengalami peningkatan, ya saya bisa katakan demikian, selama pandemi COVID yang lalu saya terlibat dalam studi PCF Angkatan 17, dan sekarang ini ada dalam masa praktikum untuk 3 bulan dari 7 bulan yang direncanakan. Saya melakukan pelayanan pastoral selain tatap muka dengan protokol kesehatan yang memadai, juga melalui telepon dan WhatsApp. Ada juga kunjungan rutin. Jadi ketika saya melakukan kunjungan gerejawi bersama-sama dengan teman-teman majelis di rayon, selepas itu saya melihat ada jemaat-jemaat yang punya pergumulan-pergumulan khusus atau punya krisis-krisis di dalam kehidupannya, maka saya melakukan konseling pastoral dengan menggunakan metode-metode pendekatan-pendekatan yang sudah diajarkan, dan saya juga menggunakan skala luka hati. Saya konseling pastoral secara profesional dengan 5-6 kali perjumpaan, 45-60 menit setiap kali berjumpa, teknik masalah-masalah psikospiritual. Yang menarik bahwa ketika melakukan konseling pastoral secara profesional dengan metode pendekatan dan teknik yang sudah diajarkan, konseling pastoral kedukaan kematian yang tak terselesaikan. Nah, kedukaan ini berdampak pada masalah-masalah KDRT untuk menikah. Pastoral kedukaan karena perceraian juga saya boleh lakukan. Konseling pastoral bagi konseli yang mengalami penyakit terminal, dalam hal ini kanker payudara, tapi juga dengan keluarga, dan juga bagi penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Nah, masalah-masalah yang saya hadapi bahwa sulitnya merubah relasi pendeta jemaat menjadi konselor dan konseli. Di satu sisi, jemaat memandang pendeta itu sebagai orang yang membantu mendoakan masalah-masalah yang dialami jemaat. Sehingga baru perjumpaan yang pertama, jemaat sudah minta untuk langsung didoakan. Tapi di sisi lain, PCF melatih saya untuk menggunakan sarana-sarana keagamaan, termasuk doa secara efektif dan juga mengurangi banyaknya jumlah yang dilayani, sehingga sulit untuk bisa secara intens mencapai 5-6 kali perjumpaan secara efektif. Masalah lain lagi bahwa ada banyak masalah yang dialami oleh jemaat yang tidak ditangani dengan tuntas dengan pola pastoral yang lama ya dalam tanda petik. Nah, itu beberapa masalah yang saya hadapi dan ke depan rencana lanjutan untuk mengintegrasikan konseling pastoral profesional ini dalam pelayanan gerejawi. Bahwa saya sadar bahwa konseling pastoral ini berfokus pada masalah-masalah psikologis dan spiritual, dan upaya untuk integrasikan pendekatan dan teknik dalam pelayanan gerejawi menjadi kebutuhan saat ini. Nah, langkah awal mengorganisirnya dengan memberikan tambahan pada kunjungan-kunjungan pastoral yang sudah dilakukan selama ini, pendampingan pastoral, tapi juga bisa memberikan tambahan peningkatan kapasitas bagi para penatua, diaken, pengajar, dan juga konseling pastoral oleh tenaga profesional yang ada. Rencana lain lagi, pentingnya peningkatan kapasitas bagi majelis jemaat untuk juga dapat memberikan kunjungan-kunjungan pendampingan pastoral, serta mereka juga mampu untuk merujuk kepada para konselor pastoral yang terlatih secara profesional. Akhirnya, sebagai seorang konselor pastoral dalam latihan atau PCIT, setiap bulan ada 30 jam praktek konseling pastoral yang saya jalani, dan 3 bulan dalam masa praktikum 7 bulan ini telah membawa perubahan besar, baik yang diberikan oleh konseli pada saat ada tahap terminasi dan evaluasi. Mereka mengatakan bahwa ini kami baru pertama kali mendapat pelayanan dari pendeta seperti ini. Dan juga saya didukung oleh Pak Toto selaku supervisor yang punya kepakaran di bidang kedukaan. Nah, proses-proses yang terjadi ini juga membentuk saya menjadi konselor pastoral yang profesional. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Pak Toto belum masuk suaranya kayaknya. Iya. Mute ya. Bapak Ibu Bapak Ibu mohon videonya dibuka.
Mbak Ica, Pak Toto masih mute itu Mbak Ica. Udah Ica WhatsApp-in, Bu. Mau foto ya, mau foto ya. Video dibuka mau foto ya. Baik, Cak. Videonya dibuka mau foto ya? Iya, Bapak. Oh, sebentar. Bunga masih bersama kita? Masih Pak Toto. Ya, coba semua diminta untuk dibuka videonya supaya bisa difoto. Oke, Bapak Ibu, boleh. Siap, Pak Toto, sudah dibuka fotonya, videonya sudah dibuka. Oke, saya ambil ya. Berhubung ada 44 partisipan, jadi ada 2 slide. Untuk yang pertama, Bapak Ibu tetap senyum saja karena tidak tahu ada di layar 1 atau 2. Berikan senyumannya yang terbaik. Saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang pertama sudah. Untuk slide yang kedua, satu, 2, 3. Oke. Sudah Pak Toto, saya kembalikan ke Pak Toto lagi. Non Bunga. Iya. Kita teruskan ke diskusi. Bapak Ibu semua silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon Bunga membantu saya cek di chatting apakah ada yang mengajukan pertanyaan di chatting kita. Bapak Ibu bisa raise hand atau juga langsung mengajukan pertanyaan. Sebut nama dulu dari mana supaya jelas, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, ya. Kita masih punya waktu 40 menit sampai pukul 19 WIB atau sampai 21 19 atau 20 waktu Indonesia Tengah dan 21 waktu Indonesia Timur. Saya kira silakan Bapak Ibu semua yang mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu ada pertanyaan kepada Ibu Rosa dari Ibu atau Bapak Tridita ini. Ibu Tridita masih bersama dengan kita? Masih Pak. Oke, silakan Ibu diajukan lagi dengan lesan aja kepada Ibu Rosa, silakan. Pertanyaan yang sudah ditulis. Baik Pak, pertanyaan saya untuk Ibu Rosalia. Ibu dari mana kalau boleh disebutkan juga? Saya Tridita dari Sekolah Tinggi Diakonis HKBP Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya, bagaimanakah konseling yang dilakukan oleh konselor untuk membantu pasien HIV dalam mencapai tahap penerimaan diri? Silakan Ibu Rosa langsung. Oke, baik Ibu Tri. Pada saat mereka datang, kalau misalnya mereka datang atas inisiatif sendiri, biasanya mereka udah siap dengan hasil reaktif atau non reaktif. Ada juga sih beberapa yang merasa nggak apa-apa, ini nggak ada gejala, pasti non reaktif. Tapi memang di awal-awal pada pertemuan pertama untuk memberitahukan hasil,
saya dan teman-teman konselor biasanya akan melihat kesiapan pasiennya. Ditanya dulu, kamu siap tidak menerima hasil? Dan memang untuk proses penerimaan bahwa dia HIV positif tidak mudah, karena perasaan bersalah, perasaan kesalahan saya masa lalu kok akibatnya sekarang saya dihukum Tuhan dan segala macam itu pasti akan muncul di mereka. Memang untuk membuat mereka menerima kondisi pun bukan cuman baru awal pertemuan saja sudah terima, tidak. Itu akan berulang kali. Sampai sekarang pun konseling saya ada yang dari tahun 2000, waktu saya praktikum konselor itu 2018, sampai sekarang ada yang masih dia up and down perasaannya. Dia masih kadang-kadang, oh iya saya terima. Kadang-kadang di saat dia merasa sendiri, merasa bahwa ini kok saya benar nggak sih gitu. Memang sampai sekarang terus saya dampingi. Untuk proses penerimaan sendiri memang itu tadi tergantung masing-masing individu, masing-masing konseli. Biasanya kalau konseli yang didampingi oleh keluarganya, dia akan lebih mudah menerima karena ada support system dari keluarga. Tapi konseli yang tidak mau keluarganya tahu dia terinfeksi, itu yang akan susah untuk membuat mereka menerima kondisinya. Dan memang untuk ODA, pendampingan akan berlangsung seumur hidup, begitu. Begitu, Bu Tri, terjawab tidak? Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu Tri. Pak Toto masih mute, Pak Toto. Pak Toto masih mute. Ya, oke, terima kasih. Karena saya takut terganggu. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan yang lain kepada Ibu Indah, Ibu Rosa, Ibu Ira, Ibu Relin, Ibu Adi. Silakan. Pak, bisa saya ya? Silakan, saya Pak. enggak. Untuk semua saja bisa ya. Silakan, Pak. Ibu pendeta, karena semua narasumbernya pendeta, ibu-ibu perempuan semua ini. Kami di Gemi Bampak punya panti asuhan. Penghuninya anak-anak sekitar umur 6 sampai ada yang udah 15-16 tahun. Nah, barangkali ada saran nggak untuk pelayanan pastoral untuk anak-anak di panti asuhan? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka terutama menyangkut latar belakang mereka, hubungan mereka dengan orang tua. Itu aja, Pak. Terserah siapa yang bisa menjawab ini, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Roli Raintama. Siapa yang ingin menanggapi? Saya kira kalau bisa menanggapi semua lebih baik. Mungkin saya minta Ibu Relin, apakah bisa membantu? Karena Ibu Relin agak dekat dengan siswa-siswi ya. Ibu Relin bisa ada... Iya, oke, Pak Toto. Saya coba berbagi gitu ya. Ya, Pak Roli, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini cukup menarik ya. Sebenarnya kalau memang diperlukan gitu ya bagi pendamping, teman-teman pendamping di panti asuhan gitu ya, perlu memahami juga fase-fase perkembangan ya, fase-fase perkembangan setiap anak. Karena kan cara menangani anak usia balita, batita, usia kanak-kanak, usia pra-remaja dan remaja itu kan pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi ada baiknya mungkin para pendamping di panti asuhan juga membekali diri dengan pengetahuan psikologi perkembangan gitu ya. Bahkan juga bisa juga memahami juga perkembangan spiritualitasnya, itu juga ada gitu ya, bisa informasinya bisa
bisa didapatkan juga di googling atau apa gitu ya, itu bisa dipahami. Kemudian juga kalau yang saya lakukan di sekolah itu kami melakukan pendampingan untuk anak-anak semua gitu ya. Jadi semua anak itu berhak mendapatkan layanan konseling, layanan psikologi dengan para kakak-kakak konselor gitu. Setiap anak itu bertemu dengan kami, bercakap-cakap, kita ajak bermain juga gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian dari situ kita akan melihat gitu bagaimana perasaan anak ini gitu ya. Apakah ada sesuatu yang perlu kita assess lebih dalam gitu ya. Bagaimana hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin juga kalau untuk anak-anak yang sudah SD gitu ya atau SMP gitu bisa juga kita melihat sebenarnya ada trauma apa gitu ya. Kalau yang penelitian yang pernah saya baca, bagi setiap anak yang tumbuh di panti asuhan dan tidak tahu siapa orang tuanya, meskipun dia nantinya mendapatkan orang tua asuh ataupun pelayanan pendampingan di orang tua asuh di panti asuhannya sendiri dengan kelimpahan cinta gitu ya, dengan kasih sayang yang penuh, tapi jauh di dalam diri mereka tuh juga ada perasaan ditolak, ada perasaan diabaikan, perasaan tidak berharga, ada perasaan penasaran juga gitu ya, bertanya-tanya kenapa saya berada di tempat ini tidak seperti anak-anak yang lain. Nah ini mungkin kita perlu menyelidiki dan mempersiapkan hal itu. Jadi alangkah baiknya memang teman-teman pendamping di panti asuhan itu bisa mendapatkan juga skill gitu ya untuk pendampingan konseling gitu, mungkin bisa belajar ikut dengan PCF-nya di AKPI gitu ya, sehingga teman-teman pendamping di panti asuhan ini punya pengetahuan dan skill juga gitu untuk mendampingi anak-anak, tidak hanya mengkonseling tetapi bagaimana mendampingi, bagaimana P3K-nya psikologi gitu ya. Jadi penanganan pertama jika ada anak-anak yang mengalami terlihat secara psikologisnya terganggu misalnya gitu ya. Nah ini juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada preventifnya juga karena memang tidak mudah gitu ya mendampingi anak-anak yang berada di panti asuhan, itu juga akan berbeda. Anak-anak yang di tengah yang diasuh oleh orang tua kandungnya saja tetap banyak masalah juga gitu ya, apalagi anak-anak yang mendapati dirinya berada di panti asuhan. Kita tidak bisa pungkiri ada sisi di dalam dirinya yang dalam fase-fase perkembangannya yang tidak terpenuhi gitu, yang sebenarnya perlu dipenuhi oleh orang tua asuhnya ataupun orang tua kandungnya gitu. Nah itu mungkin bisa sedikit menjadi gambaran gitu ya bagi teman-teman yang mendampingi anak-anak di panti asuhan ini gitu. Semoga itu cukup mencerahkan ya Pak Roli. Terima kasih Mbak Relin. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu Relin. Siapa yang akan menambahkan? Saya Pak sedikit. Silahkan Ibu Ira. Ya, mungkin kalau tambahan saya sedikit dari sisi ini ya, mempersiapkan juga bagaimana kalau di krisis center itu ada istilah semacam SOP ya, SOP penanganan. Beberapa waktu ini memang kita temukan banyak sekali anak-anak di panti juga menjadi korban kekerasan seksual. Misalnya apakah yang dilakukan oleh orang lain di luar panti tersebut atau bisa juga oleh pendamping. Nah, karena itu perlu secara manajerial perlu juga dipersiapkan bagaimana, karena layanan panti mestinya juga layanan yang psikososial spiritual juga, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah awal, misalnya bagaimana penanganan kalau ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual, lalu bagaimana kalau dibangun sistem, kalau anak-anak ini mengadu, kepada siapa mereka mengadu, kalau pelakunya misalnya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, gitu. Nah, ini penting sekali untuk dibangun sistemnya sehingga selain pencegahan juga nanti menjadi jelas bagaimana penanganannya. Termasuk juga membangun sistem rujukan ya, karena kalau di kami di GKP kebetulan ada juga panti asuhan di Tanjung Barat. Nah, ini penting juga untuk membangun sistem rujukan. Jadi ketika ada anak menghadapi persoalan apapun juga,
para pendamping bisa merujuk ke orang-orang yang lebih profesional. Itu mungkin Pak tambahan saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Boleh saya menambah juga, Pak Roli. Ya, Pegawai Pak, silakan, Pak. Pegawai Panti Asuhan, menurut pengalaman saya tahun 2010 pada waktu menjadi dosen di Satya Wacana, saya sengaja 1 tahun seperti bertapa tinggal bersama teman-teman di Panti Asuhan. Saya makan bersama mereka, saya beribadah bersama mereka, saya kerja bakti bersama mereka. Yang saya pikirkan, staf di situ mengurusi dapur, mengurusi keuangan, mengurusi manajemen, mengurusi anak nakal, mengurusi anak rumah sakit. Saya kira saya bisa membayangkan betapa capeknya pengasuh di situ, kalau saya boleh sebut, ya. Dan itu pasti tercampur ketika menangani anak-anak yang mungkin ada sedikit masalah, gampang marah, anak-anaknya juga dimarahin. Sebenarnya petugasnya adalah suaminya, tapi istrinya juga bisa ikut marah lebih galak daripada suaminya, padahal istrinya cuma tinggal di situ. Saya kira ini perlu, seperti dikemukakan oleh Ibu Ira tadi, perlu dibangun sistem. Nah, apakah ada misalnya, pasti kalau punya masalah hampir tidak mungkin mahasiswa atau penghuni panti asuhan menceritakan pada mentornya yang ada di dalam itu. Ya. Dan saya kira ini harus dibangun sistem sedemikian rupa sehingga misalnya seperti dianjurkan oleh Ibu Relin tadi, ada orang luar yang netral, yang punya hati dan telinga untuk mendengarkan keluhan-keluhan panti asuhan, ya. Khususnya barangkali juga sehingga staf atau pegawai atau staf di panti asuhan itu dengan dilatih tadi secara sederhana bisa menangkap masalah-masalah yang terjadi dan jikalau perlu juga merujuk ke profesional yang netral. Nah, saya pikir ada baiknya juga seperti dinasihatkan Ibu Relin tadi, menelusuri masa lalu, membicarakan dan menerima apapun yang terjadi, ya. Dan saya kira ini penting, membangun trust dari kadang-kadang kan secara pengalaman 1 tahun di asrama memberi ini, kalau ada anak nakal nanti diceritakan di ibadah sore, ibadah pagi, kamu jangan seperti dia ya. Nah, ini kadang-kadang juga menurut saya baik, di satu sisi, tapi juga tidak baik karena nanti itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perkataan, mungkin itu bully, kalau bully tidak langsung dari pengasuh di asrama. Saya kira kembali ke seperti Ibu Ira tadi, membangun sistem sehingga menurut saya lebih baik ada orang netral, orang luar yang punya hati, dan itu mengunjungi secara rutin, melakukan konseling juga mungkin untuk semua penghuni panti asuhan, bahkan juga mungkin staf yang ada di dalam mendengarkan kebosanan dan sebagainya. Dan saya kira pengurus juga harus sangat terbuka untuk menolong baik pengasuh atau mentor atau tutor dan juga penghuni panti asuhan itu. Ini sekedar tambahan dari saya. Mungkin ada Ibu Indah atau Ibu Adi atau Ibu Rosa? Saya ingin menambahkan, Pak. Ya. Pak Roli, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sebelum sistem dan menghadirkan pribadi outsider, orang ketiga, begitu. Menurut hemat saya yang perlu dipupuk dari sekarang adalah sudut pandang teologi atau pemahaman di panti asuhan itu. Misalnya, sebelum kita membangun sistem dan memiliki rujukan dalam peribadahan di panti asuhan, sudah dimasukkan tema-tema tentang persahabatan, tema-tema tentang ruang aman, tema-tema yang mengantitesiskan stigma tentang anak panti asuhan, gitu. Jadi komprehensif pendekatannya, secara sistem kita membangun, tapi secara pengetahuan, pengajaran, bahkan
kita seperti memberi aman bagi mereka bahwa walaupun kita terbatas, walaupun mungkin berbeda dalam tanda kutip, tapi kemudian itu juga menjadi ruang peribadahan kepada Tuhan atau bahkan ruang persahabatan gitu. Nah, hal ini menjadi trigger buat saya kemudian melihat kalau di ruangan pun kenapa masih ada kekerasan. Nah, di situ mereka akan mulai bertanya, mulai mungkin berani mempertanyakan bahwa apa yang terjadi sama mereka jikalau itu terjadi adalah sebuah tindak yang tidak baik begitu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa masuk pada proses konseling karena nggak sadar bahwa itu tidak baik. Gitu. Jadi kalau anak-anak ini diberi pengetahuan juga dan kemudian sembari membangun sistem, bekerja sama, berkolaborasi dengan institusi psikologi yang baik juga untuk menjadi psikolog di panti asuhan itu akan lebih komprehensif dan kemudian kita memberikan pelayanan yang lebih holistik kepada anak-anak di panti asuhan. Itu saja mungkin tambahannya Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Ada yang masih menambah atau sharing juga dari para partisipan yang hadir, yang punya pengalaman tinggal di panti asuhan atau pernah menjadi mentor atau pengasuh atau tutor atau konselor di panti asuhan, silakan. Mungkin saya tambah sedikit Pak Toto. Silakan Ibu. Ya, pengalaman di Gemit itu panti asuhan milik gereja itu biasanya masuk dalam pelayanan diakonia. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa pelayanan pastoral yang diintegrasikan dalam pelayanan diakonia rata-rata masih menggunakan pola yang lama. Ya dalam tanda petik ya, karena saya sendiri sudah mendapat pencerahan dari PCF berhubungan dengan konseling pastoral khusus psikologi dan spiritual. Nah, saran saya bahwa kalau panti asuhan ini milik gereja atau milik sinode, maka memang seperti usulan dari Ibu Relin, perlu untuk membuka wawasan kita dengan dari aspek psikologis dan bidang-bidang lainnya, sehingga pelayanan gerejawi untuk anak-anak di panti asuhan itu juga bisa mencakup pelayanan yang holistik. Mungkin ini sedikit tambahan saya. Terima kasih Bu Adi. Silahkan, ada yang mau sharing tentang ini? Untuk membantu Pak Roli Raintama. Memang Pak Toto, panti asuhan kami baru berjalan sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Jadi masih dikelola secara ya katakanlah amatiran. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konseling mereka memang belum terpenuhi dengan baik lah, katakanlah begitu. Karena pengasuh-pengasuh di dalamnya memang masih katakanlah juga amatiran lah gitu. Yang penting ada yang bisa masak, mereka boleh makan, ada yang nyumbang, mereka boleh pakai ini dan pakai itu, tapi kebutuhan-kebutuhan menyangkut pengobatan luka batin mereka yang berhubungan dengan konseling itu belum terpenuhi. Terima kasih saran-sarannya Bapak dan Ibu narasumber malam Ya, ini. terima kasih. Ibu Liana Pujastuti mau menambahkan ini bersama kita, masih bersama kita Ibu Liana ya? Ini pakar bimbingan dan konseling juga. Halo Ibu Liana, masih bersama kita? Ya masih Pak, tapi saya pendengar yang baik saja ya. Oke, ada yang kalau tidak ada, mudah-mudahan sedikit membantu Pak Roli, Pak Pendeta Roli dari Kota Mobagu. Kota Mobagu Gemibem. Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo ya. Ya, Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo di Mongondo ya betul Pak. Mongondo Sulawesi di Utara Pak. Utara ya. Mungkin iya, ada yang belum pernah mendengar kata Kota Mobagu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Roli selalu hadir di kegiatan terima kasih, kita. Pak Toto. Terima kasih. Ada yang mengajukan pertanyaan lain? Saya Pak. Silahkan kalau Pak ada. Toto, mungkin bisa. Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Halo.
Ya silakan Pak, sebut nama, dari mana diajukan pertanyaan, diajukan kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Ayub Alexander dari Tanah Toraja. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya mau coba bertanya kepada Ibu Pendeta Rosalia. Pertanyaan saya tentang bagaimana membuat orang mampu menerima permasalahan yang dihadapi, apalagi kan kita bicara tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS ini merupakan sebuah penyakit yang tidak mudah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau trik apa saja yang bisa kita lakukan sehingga membuat orang dapat menerima apa yang terjadi pada dirinya? Karena bagi saya, beberapa waktu yang lalu, saya mencoba untuk membuat ada adik di sini yang mengalami masalah yang cukup luar biasa. Saya coba memberikan dia, mendekati dia, menyadarkan dia mengalami permasalahan ini, tapi secara gestur seakan dia tidak menerima pernyataan saya mengenai permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ayub. Mohon maaf, saya bukan pendeta, saya perawat di Rumah Sakit Carolus. Baik Pak, pertama memang untuk menghadapi penderita HIV/AIDS, kita butuh yang namanya memberi diri seutuhnya. Memberi diri artinya apa? Mau mendengarkan dia, mau hadir dalam kondisinya, mau ikut campur secara tanda kutip dalam masalahnya saat ini. Memang tidak mudah karena dari kitanya dulu harus mulai bahwa saya hadir di sini untukmu dan saya siap menerima apapun kondisimu. Dari kita harus memperhatikan namanya gestur kita juga Pak. Karena memang mereka yang pertama kali mereka lihat dari kita non-verbalnya kita menerima dia atau tidak, kita mau mendampingi dia atau tidak. Dengan sendirinya kalau secara psikologi sudah terjalin hubungan yang baik, mereka akan dengan sendirinya bisa menceritakan apa yang terjadi dengan mereka sehingga menyebabkan mereka menjadi seperti saat itu. Pendampingan pada pasien yang atau konseling dengan HIV memang tidak mudah Pak, butuh waktu. Dan ini pendampingan akan terus berlangsung seumur hidup karena memang penderita HIV sendiri perasaannya itu up and down. Kadang-kadang dia bisa terima, kadang-kadang dia jatuh. Kok saya begini? Kenapa saya harus yang menderita? Kenapa orang lain tidak? Begitu Pak Ayu. Oke, terima kasih Bu. Ibu Rosa cukup jawabannya, Pak Ayub? Cukup Pak. Ya, oke. Mungkin saya perlu sedikit menambahkan pengalaman saya mendampingi orang HIV/AIDS juga sejak tahun 86 ya. 3 tahun terakhir tidak karena saya pindah ke Jogja. Tetapi yang penting saya kira kita harus mengubah paradigma kita. Ketika kita melakukan pendampingan, kita bukan memberikan sesuatu, tapi menerima sesuatu. Saya kira ini penting dalam pendampingan tadi sedikit sudah dieksplorasi oleh Ibu Rosa. Saya kira yang penting bukan kita memberi kesadaran. Nah itu saya kira kita menolong sampai satu titik di mana dia menyadari keberadaannya, dan satu hal yang perlu kita kerjakan juga, kita mengurangi stigma kita ya. Ingat, pendampingan bukan berkhotbah, bukan melakukan renungan, bukan ibadah, tetapi pendampingan itu menjadi teman seperjalanan sejati ya. Jadi ketika kita mampu menciptakan dan kita betul-betul bisa memahami mereka, tadi Bu Rosa sudah mengatakan kita tidak perlu mengutik-ngutik masalahnya masa lalu, dan itu saya kira ya, dan juga pemahaman-pemahaman teologis yang mungkin kurang tepat seperti menganggap mereka berdosa, bias-bias semacam ini,
Saya pikir itu harus kita buang jauh-jauh dari kita. Mudah-mudahan dengan cara itu mereka bisa bercerita dengan kita. Kesulitan apa dan sebagainya yang dialami, kemudian kita mungkin menawarkan situasi. Saya kira di situ. Jadi tujuan akhir dari orang yang mengalami HIV sebenarnya sederhana, mereka bisa memeriksakan diri, kemudian berobat secara rutin dan pendampingan untuk melakukan obat, untuk meminum obat secara rutin supaya kondisi imunitas mereka bisa naik sehingga bisa sehat seperti orang lain. Saya kira di situ. Makasih. Atau ada teman lain yang ingin menambahkan yang punya pengalaman? Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu semua? Kita masih punya waktu 10 menit. Saya Pak Toto. Silakan Ibu. Baik, saya punya saya Pendeta Sinta dari Gemit, bertugas di Klasis Belu. Saya punya 2 pertanyaan untuk 2 orang narasumber tadi. Yang pertama, pertanyaan kepada Ibu Relin. Apakah psikologi corner memiliki setting konseling pastoral berkaitan dengan kesulitan belajar dan mengajar anak yang didampingi orang tua di masa pandemi ini? Karena dalam banyak pengalaman ada banyak hal yang muncul ketika orang tua harus mendampingi anak belajar di rumah, termasuk soal kekerasan muncul di situ. Mungkin bisa berbagi di sini. Dan yang berikut, bagi Ibu Pendeta Adi Amtaran, senior saya di Gemit, tentang pelayanan pastoral bagi jemaat. Kita tahu bahwa ada pemahaman di kalangan awam termasuk teman-teman presbiter non pendeta bahwa percakapan pastoral itu akan menyelesaikan sebuah persoalan hanya dengan 1-2 pertemuan. Sehingga dalam pengalaman bersama ketika ada dalam pelayanan pastoral teman presbiter non pendeta, mereka terjebak dalam rasa kecewa karena ternyata pelayanan pastoral yang berlangsung 1-2 kali pertemuan tidak menyelesaikan persoalan, dan itu menimbulkan kekecewaan yang dalam diri mereka. Mungkin Mama Ade punya masukan tentang hal ini, bagaimana berhadapan dengan hal ini. Saya pikir itu saja, atau mungkin Pak Toto juga bisa untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ibu Mbak Relin sama Ibu Pendeta Adi. Ya, saya coba meresponi ya. Yang pertama tadi, apakah psikologi corner itu melayani juga untuk kesulitan belajar di masa pandemi? Iya, kami melayani gitu ya. Jadi psikologi corner tetap berjalan, tapi secara online. Jadi saya menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Zoom tergantung kesiapan dan kesediaan dari siswa ataupun orang tua. Nah, hanya saja memang keterbatasannya gitu ya, bagi anak-anak tertentu yang merasa kurang nyaman dengan orang tuanya. Nah, mereka biasanya meminta untuk melakukan konseling secara pribadi di waktu malam ketika orang tuanya sudah tidur, misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai konselor ya tetap harus menerima kondisi tersebut, kita memberikan dia rasa aman gitu ya untuk bercerita, sehingga ketika saya bertanya misalnya apakah perlu kakak bertemu dengan orang tuamu gitu ya, untuk menyampaikan ketika dia belum siap, kita tidak memaksakan. Nah, untuk sosialisasinya, kami bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga guru kelas gitu ya. Jadi nomor HP konselor sekolah ini disediakan, diberikan ke komite sekolah. Jadi orang tua sekolah itu tahu kemana saja ketika mereka membutuhkan, termasuk guru kelas. Jadi guru kelas ketika mengajar itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi dia juga bisa mempromosikan, gitu ya, menginformasikan kepada anak-anak. Jika kalian membutuhkan teman untuk curhat gitu ya, untuk bercerita, kalian bisa menemui 3 kakak konselor ini, misalnya disebutkan namanya, lalu
nomor HP-nya. Anak-anak bisa memilih mau bertemu dengan konselor yang mana. Nah, itu sejauh ini kami kalau dengan anak-anak melakukannya lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp video call ataupun WhatsApp telepon gitu ya. Nah, sedangkan dengan orang tua bisa melakukan pakai Zoom gitu di waktu-waktu tertentu. Cuman kita belum bisa melakukan home visit gitu ya, karena kondisi pandemi, tetapi saya selalu berupaya bagaimana caranya agar orang tua ini juga bisa tetap terlibat gitu dalam pendampingan anak-anak, pemulihannya tidak hanya anak gitu ya yang kita berikan intervensi, tapi bagaimana juga di keluarga itu sendiri sama-sama ayah, ibu, bahkan seluruh anggota rumah itu juga memahami gitu kondisi si anak ini sehingga bisa bekerja sama menciptakan ruang diskusi ataupun rumah yang nyaman bagi si anak bukan hanya secara fisik saja tetapi juga secara emosional sehingga kasus-kasus kekerasan itu bisa diminimalisir gitu ya kemungkinan terjadinya. Dan juga saya melayani juga untuk ibu-ibu gitu ya atau orang tua yang merasa kewalahan gitu mendampingi proses daring gitu pembelajaran di masa pandemi ini. Terutama di awal pandemi ya, masa transisinya di awal pandemi itu cukup banyak gitu ya, menghubungi ini gimana, ini bagaimana gitu. Nah, kami mengadakan juga semacam saya sendiri pribadi sempat membuat webinar gitu ya, diundang oleh salah satu sekolah juga gitu. Itu juga mereka bekerja sama dengan komite sekolahnya melakukan psikoedukasi atau webinar online yang dihadiri oleh para orang tua siswa, orang tua sekolah gitu ya. Bagaimana tips and trick mendampingi anak belajar daring selama masa pandemi ini. Nah, itu juga menjadi satu program juga gitu. Jadi seperti itu kurang lebih pelayanan konseling bagi siswa ataupun orang tua ataupun guru gitu ya di masa pandemi karena guru pun sebenarnya juga mereka tidak hanya kewalahan dari sisi penyediaan materi ataupun metode, tapi secara psikologis pun para guru ini juga butuh pendampingan juga karena tidak sedikit dari mereka yang merasakan kecemasan dan kekhawatiran juga untuk rasa aman selama pandemi ini. Apalagi ketika kemarin sempat ada wacana bahwa sekolah akan kembali dibuka tatap muka langsung gitu ya. Jadi itu juga menjadi satu hal yang kami layani. Juga itu cukup menjelaskan ya Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Adi langsung saja. Ya, baik, terima kasih Kak Sinta. Ini nanti akan banyak belajar 18. Tapi memang kita sudah terpola dalam jangka waktu yang lama untuk melakukan pendampingan pastoral hanya 1 atau 2 kali perjumpaan. Dan bukan hanya presbiter, tetapi jemaat juga sudah terlanjur ya, menurut saya terlanjur untuk menganggap bahwa cukup 1 atau 2 kali perjumpaan, berharap pendeta sudah bisa mendoakan dan masalah-masalah yang mereka alami itu bisa terselesaikan. Sehingga kalau itu tidak terjadi, maka ada kekecewaan. Nah, untuk merubah yang sudah terpola ini, kita sadar bahwa butuh waktu. Tapi yang saya lakukan ketika saya mau untuk melakukan konseling pastoral, saya ikuti dulu proses bersama-sama dengan para presbiter dengan tetap menjalankan kunjungan gerejawi. Setelah itu saya katakan kepada mereka bahwa saya akan melanjutkan dengan konseling pastoral. Dan ketika saya melakukan konseling pastoral, saya merubah peran saya sebagai pendeta jemaat menjadi konselor dan jemaat dengan peran sebagai konseli. Nah, untuk konseling pastoral ini perlu membangun kepercayaan dan kerahasiaan. Karena itu saya tidak melibatkan para penatua, diaken,
ataupun pengajar dalam melakukan konseling pastoral, tetapi dengan seizin konseli, setelah saya sesuai dengan kode etik, saya minta izin mereka setelah krisis mereka tertangani dengan konseling pastoral 5-6 kali perjumpaan, dan kalau itu mereka izinkan untuk bisa dilanjutkan melalui pendampingan lanjutan sebagai bentuk support system, maka itu saya akan memberitahukan kepada presbiter atau yang kita sebut sebagai majelis rayon. Tapi pada prinsipnya bahwa merubah paradigma, merubah pola pelayanan konseling pastoral yang lama yang selama ini dilakukan ke pelayanan holistik dengan konseling pastoral yang berperspektif psikologi dan spiritual, butuh perjuangan, butuh waktu untuk sama-sama dengan para presbiter dan jemaat yang dilayani. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Kakak Sinta. Semoga bisa terjawab. Terima kasih Bu Adi. Bagaimana Pendeta Yosinta? Terima kasih untuk Sama-sama. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama di PCF dan praktikumnya. Ya, siap, lebih mantap Pak. lagi Bu Yosinta. Terima kasih ikut PCF juga angkatan 18 online. Ya. Mengingat waktunya, kalau boleh saya masih beri waktu satu penanya lagi. Siapa ada yang masih ingin bertanya? Saya, Pak Toto, boleh? Silakan Ibu Krista. Ya, silakan. Iya, saya Krista dari Bogor. Kebetulan saya di gereja itu mengurusi seksi lansia. Saya tertarik sekali dengan ide Ibu Relin tentang membuat counseling corner buat anak-anak SD secara umum. Nah, saya pikir saya bisa menerapkan itu juga untuk pelayanan kepada lansia, ada sekitar 40. Saya mohon saran atau ide dari Ibu Relin bagaimana saya melakukannya gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Relin menjawabnya. Iya, oke Pak. Dan kalau ya, boleh terima kasih, saya Bu Krista. hormat minta Ibu Liana nanti menambahkan yang punya pengalaman dengan lansia Ibu. Iya, betul. Saya baru aja mau menyebutkan nama Bu Liana juga. Karena beliau jauh lebih mengerti gitu ya, lebih berpengalaman dengan lansia, pelayanan untuk lansia. Ya Ibu, kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika membuat program psikologi corner, kami berkoordinasi dulu dengan tim yayasan, kemudian juga dengan kepala sekolah juga dengan penentu-penentu kebijakan yang ada di gereja gitu ya, mungkin dilibatkan, mungkin nanti Bapak Ibu pendeta mungkin yang lebih paham gitu ya dengan sistem di gereja gitu. Tapi kalau di sekolah saya melibatkan tim yayasan, pemimpin yayasan, juga kepala sekolah untuk membuat program ini dengan tujuannya untuk apa, kemudian teknisnya bagaimana gitu ya, itu kami buat dulu proposalnya. Jadi memang tujuannya untuk memberikan layanan psikologi gitu ya di sekolah, karena di SD tidak ada guru BK gitu. Nah, mungkin di gereja juga bisa tujuannya memberikan layanan konseling gitu atau layanan psikologi bagi jemaat lansia misalnya kan, bisa juga disebut psikologi corner atau konseling corner, dipersilakan. Nah, untuk tenaganya karena di jemaat kami di gereja itu juga yayasan ini kan juga di bawah gereja gitu ya. Ada jemaat-jemaat yang memang berbackground atau berlatar belakang ilmu psikologi gitu. Itu direkrut, dimintai tolong
gitu ya untuk bergabung. Ibu Krista juga bisa at gereja, mungkin ada yang bisa diberdayakan gitu ya, teman-teman yang berbackground psikologi ataupun konseling pastoral gitu ya, yang pernah ikut PCF juga mungkin. Nah itu bisa diajak kerjasama bagaimana mendampingi lansia di gereja. Nah nanti baru programnya kami membuat kurikulumnya gitu ya, kurikulumnya kami buat. Ada kurikulum untuk psikoedukasi rutin yang seminggu sekali, itu karena di sekolah kami menggunakannya psikologi perkembangan remaja. Nah mungkin Ibu bisa mulai membuatnya dari psikologi perkembangan lansia gitu kan. Nah itu bisa juga jadi patokan itu ya, jadi apa yang disampaikan. Jadi tidak hanya menanggapi masalah-masalahnya saja, tetapi kita juga belajar mengetahui sebenarnya mereka ini ada di fase apa, bagaimana secara kognisinya seperti apa kondisinya, kemudian secara sosialnya juga seperti apa. Nah itu kita memahami sehingga bisa membuat satu program layanan yang bisa lebih sesuai gitu dengan fase perkembangannya. Nah nanti dengan teman-teman yang sesama tim konselor atau psikologi corner ini kita bisa bergantian gitu ya, selain memberikan layanan secara preventif, mungkin juga bisa secara kuratif jika ada konseling atau masalah-masalah yang mereka butuh untuk dilayani, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama apa yang perlu Ibu lakukan, mungkin Ibu berkoordinasi dulu dengan orang-orang yang memiliki kewenangan gitu ya, membuat kebijakan. Ibu tentukan juga tujuannya untuk apa, kemudian nanti cari libatkan teman-teman yang bisa Ibu kerjasama gitu, diajak kerjasama dalam melakukan ini. Nah, nanti untuk kurikulum dan segala macamnya mungkin bisa sambil jalan ketika Ibu sudah berdiskusi dengan teman-teman yang punya skill atau pengetahuan layanan untuk lansia ini. Semoga itu bisa cukup membantu ya Bu Krista. Kalau untuk lansianya sendiri, Bu Liana bisa lebih membantu gitu ya. Terima kasih Bu Krista. Baik, terima kasih Mbak Relin. Ibu Liana masih bersama dengan kita, barangkali sedikit menyambung, Ibu. Ya, Pak. Monggo. Ya, baiklah. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk konseling kepada lansia, ya memang gampang-gampang susah ya. Karena kadang-kadang mereka juga sudah mulai pikun-pikun sedikit. Lalu mereka bercerita dari kisah itu diulangi lagi, kisah itu diulangi lagi gitu. Jadi memang diperlukan kesabaran. Lebih banyak kita memang mendengarkan karena mereka kan sebetulnya senang cerita, lebih senang cerita. Kalau dari pengalaman yang saya peroleh, yang penting itu bagaimana mereka bisa merasa bahagia, karena kalau pengetahuan, pengalaman itu mudah lupa. Tapi kalau perasaan itu akan bertahan agak lama gitu. Jadi yang penting adalah mereka bisa bahagia menjalani masa tuanya. Mengenai pengalaman, ada yang nggak bisa sama sekali. Dan itu yang membuat mereka justru menderita pengalaman luka di masa lalu. Itu sebetulnya yang bisa saya bagikan, dan saya kan lebih di setting panti ya, di panti lansia, ya di panti lansia. Sangat menyedihkan kalau melihat mereka itu tidak dikunjungi oleh keluarga. Memang sekarang ini panti-panti lansia itu cukup naik daun, artinya banyak diminati. Apakah itu karena keinginan sendiri ataupun karena terpaksa keluarga tidak bisa merawat karena berbagai macam alasan. Nah, sebaliknya ada juga yang kepengen masuk ke panti lansia tapi tidak diperbolehkan anaknya karena berpikir apa nanti kata orang. Kalau saya meletakkan orang tua saya di panti lansia, pasti saya dikira anak yang durhaka, yang tidak tahu membalas budi dan sebagainya. Padahal orang tua ini merasa mau, senang gitu tinggal di panti gitu, daripada merepotkan anak. Nah, tetapi yang saya lihat ada yang sekota di mana anaknya juga tinggal di kota yang sama,
dengan panti, tapi sangat jarang menengok. Nah, itu yang sangat menyedihkan mereka. Sepertinya mereka memang benar-benar merasa dibuang gitu. Oleh karena itu bagaimana membina hubungan antara keluarga dengan lansia supaya mereka tetap dikunjungi walaupun tidak bisa merawat di rumah mereka sendiri. Itu yang sangat penting. Begitu, Bapak dan Ibu. Terima Baik, kasih, terima Ibu. kasih, Bu Liana. Mungkin bisa disaringkan lagi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar acara Zoom Talkshow ini, Ibu Krista. Mungkin settingnya Ibu kan di paroki, Ibu ya, di jemaat ya, bukan di panti asuhan ya, bukan di panti. Ya, saya menjaga warga yang sehat gitu ya, yang kalau di Bogor itu banyak lansia yang tinggal sendiri di rumah karena memang dia suka tinggal di rumahnya gitu. Seperti tadi cerita Ibu Liana, anaknya sekota gitu ya. Tapi memang si ibu ini lebih senang tinggal di rumah dia dan dia sendirian gitu. Banyak beberapa ya. Jadi saya pikir mereka toh butuh dijaga tadi tindakan preventif tadi ya. Saya pikir perlu pelayanan preventif seperti itu, dan dari penjelasan tadi saya pikir saya mulai paham apa yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak itu penjelasannya. Mungkin sapaan Ibu kalau mereka di rumah sendiri, kalau sekarang bisa sapaan ya, sapaan langsung dengan telepon. Kalau tidak dengan telepon, barangkali ada petugas gereja yang mengantar mungkin surat selamat pagi gitu ya. Tidak hal-hal yang sulit, tetapi hal yang sederhana saya pikir ya bisa dilakukan. Kalau telepon kan tetap bisa dilakukan. Tapi mungkin ada juga ibu atau orang lansia yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar dengan Zoom atau dengan video call. Saya kira bisa juga melalui telepon biasa atau sapaan. Yang penting saya kira karena mereka pasti merasa kesepian di rumah sendiri, apalagi merasa anak tidak memperhatikannya. Saya kira ini harus ada tim dibangun untuk menyapa siapa yang bertugas hari Rabu, just say hello, yang hari Kamis apa dan sebagainya. Ya. Maaf kalau pengalaman saya pengalaman saya di negara lain ya perlu ada teman gereja yang membantu berbelanja dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang juga membawa mereka sekali-sekali jalan-jalan di kota untuk melihat situasi kota. Ya. Yang juga penting supaya mereka tidak merasa tua dan tersingkir, barangkali tim gereja pemerhati bisa juga membentuk tim muda-mudi anak-anak yang juga menyapa mereka sebagai oma dan opanya sendiri. Dan ini penting. Ya, di samping tantangannya Pak Toto ini pas ini karena wabah ini ya. Jadi agak riskan kita mendatangi mereka itu karena ya betul, tapi mungkin maksudnya ya. dengan alat tidak langsung. Ya kan? Ya. Sebagai contoh, alih-alih Ibu mengirim bahan renungan dari gereja, mungkin ada anak gereja, anak sekolah minggu atau anak-anak di gereja menyanyi kemudian dinyanyikan lewat telepon yang sesuai dengan nyanyian favorit Ibu atau Bapak itu yang lansia itu sangat menolong. Ya, misalnya. Baik, ide yang bagus ya, Pak. Nanti kita. Ya. Baik, terima kasih idenya. Ya. Bapak Ibu semua, pada akhirnya kita akan mengakhiri pertemuan ini karena mengingat waktunya sudah jam 7, hampir 19:15, pasti yang di Indonesia Timur sudah lebih dari jam 21. Oleh sebab itu, kita akan mengakhiri pertemuan ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sejawat yang bersedia men-sharingkan pengalamannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan masih bisa disampaikan lewat Mbak Ica di AKPI dan akan diteruskan ke teman-teman. Tetapi bisa juga langsung kepada mereka. Kalau mereka bersedia memberikan nomor teleponnya, nanti akan saya bantu dari Kantor Sekretariat Nasional AKPI di Yogyakarta. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih bertahan sampai sekarang.
luar biasa Bapak Ibu semua, masih ada 34 partisipan yang pada akhirnya masih bersama dengan kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau sore ini ternyata belum bisa menghadirkan live streaming untuk teman-teman yang barangkali tadi sudah saya janjikan akan ada live streaming. Sebagai akhir ini saya mohon seseorang untuk berdoa. Apakah Ibu Pendeta Indah bisa menutup dengan doa masih bersama dengan kita? Ibu Indah? Boleh, Pak. Ya, silakan Ibu Pendeta. Ya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, mari kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti, bahkan memberi makna dalam perjalanan kehidupan kami, berikanlah kami tetap juga kesadaran untuk menyerahkan diri kami kepadamu, bahkan belajar untuk bisa menolong, bahkan hadir mereka yang membutuhkan kepekaan, membutuhkan teman, membutuhkan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Pakailah kami selalu sebagai alat-Mu ya Allah, dimanapun kami berada, dan ingatkan kami selalu juga untuk terus belajar mengolah diri kami sendiri, agar kemudian kami bisa menjadi pertolongan bagi orang lain. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari ragam setting konseling yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu yang mengembangkan potensi menjadi konselor, bahkan bagi mereka yang sedang menjalani proses pembelajaran di AKI dan di PCF. Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan bersama dengan setiap orang yang akan kami jumpai, bahkan akan kami lakukan kepada mereka pelayanan yang kami janjikan kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami, berkati hati dengan segala program, dengan segala perencanaan, agar melalui organisasi ini juga, melalui asosiasi ini juga, nama Tuhan dimuliakan. Kami akan berpisah satu sama lain, bukan kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan malam hari ini, sehingga kami boleh kembali menyerahkan kebaikan Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan berpengharapan kepadamu. Amin. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.